Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya, anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya lebih 1 bulan kita tidak berjumpa. Kangen juga buat ngajar sama kalian. Semoga senantiasa semangat belajar di rumah. Pagi ini saya sedikit sampaikan tentang materi kita berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Baik, di semester 1 kemarin kita pernah belajar tentang dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Masih ingat kan? Dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Ada substansinya, ada strateginya, ada peristiwa-peristiwa luar biasanya ketika dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Di semester 2 kita belajar tentang proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Karena ada beberapa proses, ada beberapa kejadian sehingga mengakibatkan Rasul itu harus hijrah menuju Madinah untuk memulai dakwahnya kembali agar mempunyai kekuatan yang besar dalam perjuangan dakwahnya, melanjutkan dakwah perjuangan agama Islam. Oke, baik. Ketika dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah menuai banyak kecaman dari kaum Quraisy, terutama ketika istri tercinta baginda Rasulullah SAW wafat. Siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Rasulullah sangat terpukul sekali sehingga sangat sedih sekali. Seorang wanita yang senantiasa membantu dakwahnya Rasulullah, perempuan yang senantiasa mencurahkan tenaga, harta, dan seluruhnya untuk perjuangan dakwah Rasulullah telah meninggal dunia, dan saat itu Rasulullah sedang berduka. Kemudian disusul oleh pamannya Abu Thalib, pamannya dari kaum Quraisy, salah satu besar dari kaum Quraisy yang senantiasa membela dakwahnya Rasulullah, tapi akhirnya meninggal dunia, dan itu menambah kesedihan Rasulullah SAW. Kenapa sedih sekali? Karena orang yang bantu dakwahnya Rasulullah, orang yang selalu menasihati Rasulullah, orang yang selalu menghibur Rasulullah dalam wafat setelah meninggal dunia, sehingga sangat terpukul sekali, sehingga orang-orang Quraisy mulai terang-terangan menyakiti Rasulullah SAW. Makanya ketika tahun 621 Masehi, ada beberapa penduduk Madinah datang menemui Rasulullah SAW di Bukit Aqobah, yang dulu pernah kita putar videonya, yang dikenal dengan sebutan Bait Aqobah 1, yang menjadi dasar hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah. Makanya pada tahun 622 Masehi, Rasul itu hijrah dari Mekah menuju Madinah dan mempunyai dan ada tahapannya. Ada tahapan duluan, ada kedua, dan ada ketiga. Yang pertama kalau nggak salah tentang Aisyah dan rombongannya, itulah pertama. Kemudian disusul para sahabatnya Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang terakhir siapa? Yang terakhir adalah rombongannya Umar bin Khattab. Ketika rombongan Aisyah sudah sampai di Madinah, maka beri kabar pada Rasulullah. Maka Rasulullah dengan Abu Bakar dengan sahabat lainnya menujulah ke Madinah. Tapi anak sekalian, ternyata ketika Rasulullah hijrah menuju Madinah, itu selalu ada yang ngawasi. Ada yang selalu ngawasi ingin membunuh Rasulullah. Maka ketika itu suasana lagi terjepit, maka Rasul itu bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur. Gua Sur adalah salah satu gua yang dijadikan persembunyian Rasulullah ketika dikejar oleh kaum Quraisy. Nah, nanti kisahnya ada sendiri. Kemudian rombongan terakhir adalah rombongan dari Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab adalah satu sahabat Rasulullah yang kuat badannya, yang hebat dalam peperangan, sehingga sebelum meninggal Mekah Al-Mukarramah, Umar bin Khattab pernah mengancam kaum Quraisy sambil mengacungkan tangannya kepada mereka sambil mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, suatu saat nanti aku akan kembali di sini dan akan menaklukkan kota Mekah." Dan itulah yang jadi semangatnya Umar bin Khattab hingga akhirnya ketika dakwahnya Rasulullah di Madinah sudah berhasil, maka kembali ke Mekah dan mendapatkan sebutan Fathul Mekah, yaitu menaklukkan kota Mekah. Baik, kemudian hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah itu ditemani oleh rombongan, yaitu namanya rombongan Muhajirin. Jadi orang yang hijrah bersama dengan Rasulullah adalah kaum Muhajirin. Kemudian orang-orang Madinah yang menerima hijrahnya Rasulullah adalah kaum Ansyar. Jadi orang yang hijrah bersama Rasulullah namanya kaum Muhajirin, sedangkan orang yang menerima hijrahnya Rasulullah di Madinah adalah kaum Ansyar. Maka ketika awal Rasulullah adalah
yang dilakukan Rasulullah adalah mempersatukan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor agar mereka bersaudara. Selanjutnya adalah ada juga di kaum Madinah itu terdiri beberapa suku. Yang paling terkenal yang pernah kami pelajari adalah tentang suku Aus dan suku Khazraj yang mereka belum bersatu ketika Rasulullah belum hijrah menuju Madinah. Maka kemudian Rasulullah menyatukan suku Aus dan suku Khazraj yang akhirnya nanti menjadi kaum Ansar yang menolong perjuangan dakwah Rasulullah bersama dengan kaum Muhajirin yang dari Mekah. Materi selanjutnya tentang substansi dakwahnya Rasulullah SAW di Madinah. Nah, yang pertama tadi ya, mempersatukan dakwah dari kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Kenapa dipersatukan? Karena agar lebih bagaimana Rasul bisa mendirikan sebuah negara yang aman di Madinah. Kemudian kebiasaan agama. Kemarin pernah saya kasih tugas tentang azan kan. Azan itu adalah panggilan untuk orang-orang yang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ketika di mana? Ketika di Madinah. Perintah sholat adalah perintah yang diterima Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, berarti waktu di Mekah. Tetapi perintah azan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya ketika di Madinah yang pertama kali. Dan siapa yang pertama kali melafadzkan azan adalah Bilal bin Rabah. Kenal kan? Bilal, budak hitam, tapi keimanan luar biasa sehingga sampai sekarang terkenal. Muazzinnya Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Kemudian ada tentang prinsip kemanusiaan juga. Ada strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Salah satunya adalah membangun masjid, peradaban, politik, ekonomi, dan semuanya. Segala sesuatu berkaitan dengan politik dibangun pertama kali di Madinah. Di Mekah belum bisa. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang Quraisy yang ingin mencelakai Rasulullah SAW, menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Tapi ketika di Mekah, masyarakatnya menerima sehingga perjuangan dakwah Rasul di Madinah itu berjalan dengan aman, sehingga peperangan pertama kali pun dilakukan Rasulullah adalah ketika di Madinah, karena ada perintah, yaitu apa? Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah itu terlaksananya perang Badar. Perang pertama kali yang diikuti oleh Rasulullah, yang jumlahnya umat Islam itu hanya kurang lebih 305 orang. 305 orang melawan lebih dari 1000 orang. Coba bayangkan, 300 lawan 1000. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi pejuang Badar. Jadi perang Badar adalah perang yang pertama kali dalam Islam, terjadi pada tahun ke